Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Davina Putri Aini dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelum saya mulai, izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Daris Hadianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya selama pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel ini berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Kegiatan Preservasi Digital bagi Koleksi Langka Perpustakaan. Adapun daftar isi yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara perpustakaan beroperasi. Layanan perpustakaan yang pada beberapa dekade lalu dilakukan secara manual, kini telah dibantu dengan teknologi informasi, menurut Dina dan Juniarta pada tahun 2021. Di antara banyak layanan perpustakaan yang dialihkan sistemnya menjadi otomasi, sebagian perpustakaan mulai mendigitalisasi koleksinya. Koleksi langka merupakan salah satu jenis koleksi perpustakaan yang selain fungsinya untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, koleksi jenis ini harus dilestarikan oleh perpustakaan agar informasi di dalamnya tetap terjaga. Menurut Dikova pada tahun 2015, koleksi yang dialihkan menjadi bentuk digital merupakan cara terbaik dalam menyajikan buku karena mudah dicari, diakses, mudah untuk dirujuk, ditelusuri, dibaca dan diselidiki isinya, baris demi baris maupun halaman demi halaman. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya beberapa proyek dari digitalisasi, yaitu proyek penerbit seperti Gutenberg dan The Internet Archive yang menyediakan buku digital dalam bentuk portal web yang dapat diakses secara gratis oleh siapapun. Pada dasarnya, digitalisasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan perpustakaan dalam mengaplikasikan teknologi informasi. Digitalisasi merupakan upaya pelestarian koleksi langka dengan cara mengalihmediakan informasi yang terdapat dalam koleksi tersebut menjadi konten digital, menurut Asaniah pada tahun 2017. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui peran teknologi informasi agar dapat membantu dalam kegiatan preservasi digital bagi koleksi langka perpustakaan. Yang kedua, penelitian ini pula bertujuan mengetahui jenis koleksi langka apa saja yang dapat didigitalisasi dan disajikan dalam bentuk digital. Yang ketiga, untuk mengetahui penyajian koleksi langka beberapa perpustakaan di seluruh dunia dalam bentuk digital hingga siap digunakan oleh pemustakanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dari pengumpulan dan analisis data. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, dan pada akhirnya membuat kesimpulan bagi temuannya. Sampel dari penelitian ini adalah teknologi informasi yang digunakan di perpustakaan serta koleksi langka perpustakaan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan observasi layanan perpustakaan berupa website dan studi literatur terkait. Setelah data terkumpul, data dianalisis dan diuraikan untuk melihat peran yang dimaksud. Selain itu, data dapat pula digunakan untuk melihat koleksi apa saja yang dapat didigitalisasi oleh perpustakaan. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data tersebut. Peran teknologi informasi dalam membantu kegiatan preservasi digital. Data yang dikumpulkan berdasarkan dari 6 perpustakaan yang telah mengalihkan bentuk langkanya menjadi bentuk koleksi digital. Perpustakaan tersebut adalah yang pertama, Perpustakaan Nasional RI. Lalu yang kedua, Bodleian Library di Inggris. Yang ketiga, Library of Congress. Yang keempat, The British Library. Yang kelima, The American University in Cairo. Dan yang keenam, Yale University Library. Hasil observasi menunjukkan bahwa teknologi informasi yang digunakan beberapa perpustakaan dalam proses digitalisasi adalah kamera digital, H1 kamera, scanner flatbed, scanner film, copybook scanner, copy stand,
The Glaser Conservation Cradle, dan komputer. Semua teknologi di atas memiliki fungsinya masing-masing dalam proses digitalisasi, yang merupakan satu kesatuan yang membantu staf perpustakaan menjalankan kegiatan preservasi digital bagi koleksi langkanya. Dapat dikatakan bahwa setiap teknologi informasi yang digunakan perpustakaan saat ini memiliki peran yang penting, terutama untuk proses digitalisasi koleksinya. Dimulai dari kamera dan pemindai yang dapat membantu menyimpan informasi yang ada di dalam koleksi, kemudian komputer yang dapat mengelola dan menyajikan informasi secara digital. Pada akhirnya, hadirnya teknologi informasi dapat turut mengembangkan kegiatan preservasi perpustakaan sekaligus melestarikan koleksi langka tanpa harus menyentuh dan merusaknya. Jenis koleksi langka yang dapat didigitalisasi. Untuk mengetahui jenis koleksi apa saja yang dapat didigitalisasi, saya mengobservasi 6 website milik perpustakaan yang menyediakan koleksi langkanya dalam bentuk digital. Website tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil observasi, data dipetakan ke dalam sebuah tabel berikut ini. Peneliti mengelompokkan koleksi langka dengan tipe bentuk yang sama menjadi 14 tipe kelompok. Tabel pemetaan di samping menjelaskan mengenai daftar jenis koleksi langka yang telah berbentuk konten digital. Lambang V menunjukkan bahwa suatu kelompok atau jenis koleksi tersebut sudah didigitalisasi oleh suatu perpustakaan. Secara keseluruhan terdapat 23 jenis koleksi langka yang bentuknya dapat dialih mediakan menjadi bentuk digital. Dari hasil pemetaan terlihat bahwa manuskrip, buku langka, foto, gambar, lukisan, dan ilustrasi merupakan jenis koleksi langka yang dapat didigitalisasi dan paling umum karena ke-6 website sudah menyediakannya. Hal ini sejalan dengan teori McIlwain et al. Pada 2002 bahwa koleksi yang dapat didigitalisasi adalah koleksi yang langka serta unik dan memiliki nilai artifaktual yang bentuk aslinya perlu selalu dirawat. Manuskrip yang berusia ratusan atau ribuan tahun perlu untuk didigitalisasi. Selain itu, buku langka serta peta dari rentang abad 13-19 rawan untuk rusak, maka dapat pula dialihkan menjadi konten digital. Untuk koleksi langka seperti surat kabar, majalah, kartu pos, maupun video dan audio merupakan jenis koleksi yang dapat dikategorikan sebagai koleksi yang terbatas. Sejalan dengan teori Jack Borough et al. Pada tahun 2012 bahwa koleksi yang unik, berharga, dan jumlah serta aksesnya terbatas dapat menjadi koleksi langka yang dapat dialihkan menjadi koleksi digital. Tahap akhir pada proses digitalisasi adalah penyajian koleksi yang sudah dialihkan menjadi bentuk digital dan semua informasinya sudah utuh. Dalam menyajikan koleksi digitalnya, perpustakaan menggunakan salah satu teknologi informasi yaitu website. Website merupakan halaman informasi yang diakses hanya dengan internet saja. Pemustaka saat ini dapat mengakses ratusan atau bahkan ribuan judul koleksi, tidak terkecuali koleksi langka. Data yang dikumpulkan berdasarkan dari 3 website perpustakaan yaitu Hastara milik Perpustakaan Nasional RI. Yang kedua, Digital Bodleian milik Bodleian Library Oxford. Yang ketiga, Library of Congress Digital Collections milik Library of Congress. Yang pertama, Hastara milik Perpustakaan Nasional RI. PNRI menyajikan koleksi langkanya berupa kompilasi dalam bentuk format PDF dan flipbook. Format flipbook ini adalah merupakan format penyajian yang dapat diakses secara online oleh pemustaka. Berikut ini adalah tampilan website ketika mengakses salah satu koleksi dengan format flipbook. Pada halaman awal, pemustaka akan disuguhkan informasi mengenai koleksi tersebut. Ketika membulir halaman web, terlihat pilihan format koleksi yaitu PDF ataupun flipbook. Pemustaka disuguhkan pengalaman seolah membuka koleksi berbentuk fisik walaupun hanya melalui internet. Yang kedua, Digital Bodleian milik Bodleian Library Oxford. Dalam penyajian koleksi, perpustakaan Bodleian menyediakan pilihan bagi pemustaka yaitu dapat mengaksesnya secara online atau langsung dalam website ataupun mengunduhnya dengan format PDF.
Berikut adalah tampilan website ketika mengakses salah satu koleksi. Selain menampilkan koleksi, website juga memberikan informasi mengenai identitas koleksi yang berada di sebelah kanan halaman, lalu di sebelah kiri web menampilkan halaman dari koleksi tersebut. Yang ketiga, Library of Congress, Digital Collections milik Library of Congress. Koleksi langka yang sudah didigitalisasi dapat diakses oleh pemustaka hanya dengan mencari koleksi yang dibutuhkan dalam website, lalu website akan menampilkannya. Selain penyajian secara online, website juga menyediakan koleksi agar dapat diunduh dalam berbagai format. Berikut adalah tampilan dari website ketika mengakses salah satu koleksi. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam membantu kegiatan preservasi digital, yaitu membantu proses penyimpanan informasi yang terdapat pada koleksi hingga membantu menyajikan informasi yang sudah sepenuhnya menjadi koleksi digital. Jenis koleksi langka yang dapat didigitalisasi adalah koleksi yang langka, unik, berharga, dan jumlahnya terbatas. Koleksi tersebut diantaranya manuskrip, buku langka, foto, gambar, lukisan, peta, dan catatan berharga lainnya. Penyajian koleksi langka yang sudah didigitalisasi adalah dengan menyajikannya secara online melalui website perpustakaan. Akses kepada koleksi tersebut diantaranya dengan format PDF ataupun flipbook, serta yang paling umum adalah mengaksesnya secara langsung online di website perpustakaan tersebut. Dengan demikian, hadirnya teknologi informasi di perpustakaan dapat turut melestarikan koleksi langka sebagai salah satu fungsi perpustakaan sekaligus meningkatkan aksesibilitas koleksi menjadi lebih luas melalui internet. Sekian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudah bersedia menyimak materi hingga selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.